Di zaman sekarang ini tentunya internet menjadi sebuah kewajiban dalam memenuhi aktivitas kita sehari-hari, terutama buat perkantoran gitu ya, supaya memang proses menjalankan sebuah bisnis menjadi lebih lancar. Atau mungkin terutama buat kalian yang pengen menjadi pebisnis muda. Nah, di sini gue akan sedikit memberikan tips and trick supaya sinyal router WiFi kalian tuh bisa lebih terjangkau gitu ya bro, terutama buat kalian yang memang membutuhkan sinyal yang kuat, kemudian buat kalian yang memang merasa mungkin di rumah sinyal kalian tuh sinyal routernya agak kurang luas cakupannya, dan di sini gue akan sedikit memberikan tips and trick. Kira-kira apa sih faktor yang menyebabkan sinyal router kalian itu lemah? Nah, ada beberapa faktor tentunya ya. Yang pertama, dilihat dari structure bangunan perkantoran ataupun structure dari rumah kalian. Kalau misalkan rumah kalian itu sekatnya terbuat dari beton, kemudian banyak banget sekatnya, ini tentunya sinyal router WiFi-nya agak sedikit terganggu dan cakupannya menjadi kurang begitu luas. Atau mungkin buat kalian yang punya kantor ataupun ruko yang terdiri dari 3 lantai, kemudian routernya itu ada di lantai 2, kemungkinan terbesar lantai 3 dan lantai 1 tuh nggak bisa tercakup sinyal WiFi-nya. Nah, di sini gue baru banget coba dan ini works banget. Di depan gue udah ada Asus RTAC59U, dan di sini gue akan sedikit memberikan tutorial bagaimana cara menggunakannya dan fungsinya apa sih, bedanya apa sih router yang ini dengan router-router yang lainnya. Fitur apa aja sih yang dimiliki sama router ini? Jadi fitur pertama yaitu router ini tuh sudah support AI Mesh yang kompatibel untuk disambungkan ke router Asus lainnya. Sehingga nih dapat membuat jaringan WiFi di rumah maupun di kantor yang lebih kuat dan juga fleksibel. Selanjutnya, router ini tuh dapat mendeliver kecepatan up to 600 Mbps di 2,4 GHz dan juga up to 867 Mbps di 5 GHz. Kemudian, router ini memiliki 4 port gigabit LAN yang memiliki kecepatan dapat mencapai 10 kali lebih cepat. Dan yang jelas, router ini memiliki keunggulan dalam jangkauan yang lebih luas dari router bawaan pada umumnya. Kalau misalkan kalian pengen membeli sebuah router yang nantinya akan ditempatkan di rumah yang cukup luas ataupun di kantor yang memang punya banyak lantai, itu biasanya kalian nggak bisa membutuhkan satu router aja. Harus lebih dari satu router untuk mencakup coverage keseluruhan dari gedung tersebut. Selanjutnya gue akan menginformasikan kalian bagaimana sih cara men-setting ataupun setup dari router Asus RTAC59U ini. Dan ini adalah part yang paling gue suka bro. Karena dengan hanya satu aplikasi aja, yaitu Asus Router, ini kalian bisa download di Play Store ataupun di App Store. Dengan sebuah aplikasi ini kalian bisa men-setup si router ini dengan simple. Nah, sekarang gue akan membahas app-nya secara singkat. UI dari app ini itu tuh memang keren banget brother. Lu bisa lihat sendiri ya, kalau misalkan kalian perhatiin, ini tuh kayak aplikasi pengendali robot. Keren banget sih memang dari segi desain dan juga warnanya. Terus di app ini tuh kalian bisa melakukan konfigurasi dasar di aplikasinya. Kayak misalkan ini terdapat beberapa menu seperti Home, kemudian Device, Insight, Family, dan juga Setting. Di menu Home tertera jelas informasi seperti internet status yang menampilkan real-time traffic, lalu ada AI Mesh System yang menampilkan struktur AI Mesh, dan yang ketiga menampilkan Wi-Fi informasi yang menampilkan SSID ataupun Network Name. Lalu di menu Device terdapat tampilan AI Mesh Router dan juga AI Mesh Mode. Terus di menu Insight menampilkan seperti masukan apa yang mungkin bisa kalian lakukan seperti mengganti HTTPS protokol. Sedangkan di menu Family, kalian juga bisa melakukan blok kepada seluruh device yang kalian masukkan ke grup Family, atau membuat penjadwalan untuk membatasi akses internet pada device tertentu. Dan terakhir nih, di menu Setting, kalian tuh bisa melakukan banyak penyetelan, seperti Quick Internet Setup, men-setup AI Mesh, mendiagnosa jaringan, kontrol orang tua, dan masih banyak lagi. Jadi nih ya, selain desain dan warnanya yang ngebuat aplikasi ini terlihat keren, ini tuh memang penggunaannya sangat simple banget dan mudah. Nah, untuk cara setupnya sendiri nih, ini tuh gampang dan juga simple brother. Langkah yang pertama nih, kalian harus menyambungkan router Asus ini ke desktop maupun laptop kalian melalui kabel LAN dan juga sambungan kabel internet dari modem ke port WAN Asus router milik kalian. Langkah yang kedua, sambungkan desktop ataupun laptop dengan nama SSID yang tertera di belakang laptop. Lanjut ke langkah yang ketiga, kalian langsung aja akses browser kalian dengan link router.asus.com dan klik Create a New Network. Selanjutnya kalian diharuskan mengganti akses untuk login dan mengganti SSID beserta passwordnya. Kemudian setelah web telah terlihat seperti di layar, berarti router kalian sudah aktif brother. Kalau misalkan kalian pengen ngerubah SSID dan juga password, kalian bisa rubah nih di kolom seperti yang ada di gambar. Setelah Wi-Fi-nya sudah selesai di setup, langkah selanjutnya yang seperti sudah gue informasikan tadi ya, salah satu keunggulan dari Asus RTAC59U ini adalah dia punya fitur namanya
AI Mesh. Dan sekarang langkah kedua kita akan melakukan setting terhadap AI Mesh tersebut. Lanjut kita akan masuk ke cara setup AI Mesh. Nah untuk caranya nih gampil banget brother. Pastikan dulu nih untuk memilih perangkat yang sudah mendukung fitur AI Mesh. Langkah kedua, jadikan satu router sebagai AI Mesh router. Dan yang satunya lagi nih sebagai AI Mesh node. Harusnya nih router dengan spesifikasi yang lebih tinggi itu yang digunakan sebagai AI Mesh router. Jadi di sini gue tuh menggunakan router Asus RT-AX82U sebagai AI Mesh router. Dan si RT-AC59U ini menjadi AI Mesh node. Kita akan beralih ke langkah ketiga. Posisikan jarak antara AI Mesh router dan node 1-3 meter selama proses setup. Langkah keempat, kalian harus upgrade semua router dengan firmware yang mendukung AI Mesh. Kalian juga bisa mengetahui melalui apps dari Asus Router ataupun melalui website http://router.asus.com. Kalian tinggal masuk ke administration, kemudian firmware upgrade. Langkah kelima, reset AI Mesh node ke factory default. Kemudian tekan tombol reset dari AI Mesh node selama kurang lebih 5 detik. Kemudian lepas ketika LED power sudah berkedip pelan. Kemudian hubungkan PC Anda ke AI Mesh router menggunakan kabel jaringan. Lalu gunakan kabel untuk menghubungkan salah satu LAN port dari AI Mesh router Anda ke PC Anda. Dan yang terakhir, selalu pastikan PC Anda terhubung ke network name dari AI Mesh router Anda. Lanjut kita akan masuk ke langkah ketujuh. Kalian bisa buka web router Asus kembali dan klik icon AI Mesh. Kemudian search untuk extending AI Mesh node Anda. Nah, ketika AI Mesh node muncul pada halaman ini, kalian tinggal klik router node apabila telah terdeteksi. Bewok saranin nih ya, untuk menempatkan semua router dengan jarak yang dekat pada saat sinkronisasi untuk pertama kalinya, brother. Langkah ke-8 ataupun terakhir, apabila sudah berhasil semua nih ya, tempatkan AI Mesh router Anda dan node di lokasi terbaik. Baiklah brother, sekarang Bewok bakal melakukan speed test dengan menggunakan jaringan WiFi yang tersambung ke Asus router AI Mesh. Dan di sini gue bakal cek untuk kualitas dari speed testnya apakah stabil dari lantai 1, 2, dan juga 3. Apakah speednya sama? Karena sekarang gue syutingnya di lantai 2, ini sekarang gue bakal coba untuk melakukan speed test di lantai 2 dulu. Kita akan coba cek kira-kira berapa Mbps untuk download dan juga uploadnya. Oke, untuk kecepatan speed downloadnya, ini berhenti di 21,6 Mbps dengan ping ataupun latensinya 23 ms. Sedangkan untuk uploadnya masih berjalan antara 4 Mbps. Yap, ini berhentinya di 4,21 Mbps. Sekarang gue bakal turun dulu ke lantai 1 untuk ngecek apakah speednya ini sama seperti lantai 2. Sekarang gue udah di lantai 1 dan gue akan coba ngetes pakai speed test by Ookla lagi. Tadi kecepatan untuk downloadnya sekitar 21 Mbps dan uploadnya sekitar 4 Mbps di lantai 2. Ping ataupun latensinya itu sekitar 20-an ms. Dan sekarang, nah ini Bewok sudah dapat resultnya. Untuk download di lantai 1 20,3 Mbps. Kemudian untuk upload di lantai 1 8 Mbps. Yang mana ini untuk kecepatan downloadnya sama ya bro. Sedangkan untuk kecepatan uploadnya dia lebih oke di 8 Mbps. Sedangkan ping ataupun latensinya ini 23 ms. Stabil ya, lantai 2, lantai 1 masih stabil. Sekarang kita akan coba naik ke lantai 3. Dan sekarang Bewok sudah sampai di lantai 3 dan ini gue bakal cek dengan speed test by Ookla. Tapi sebelumnya gue mau ngasih tau kalian dulu bahwa gue masih menggunakan konektivitas WiFi yang sama yang terhubung di Asus router AI Mesh. Sorry kalau agak noise ya karena gue di rooftop lantai 3. Ini mungkin ada suara-suara jalanan kedengeran. Dan gue akan coba go untuk ngecek speednya. Masih bertahan antara 20 sampai 21 Mbps untuk downloadnya. Kemudian uploadnya masih berjalan di 4 sampai 3 Mbps, 3 sampai 4. Baiklah, finalnya untuk lantai 3 downloadnya ini 20,8 Mbps, kemudian uploadnya 3,94 Mbps dengan ping ataupun latensinya 22 ms. Ini membuktikan bahwa router Asus AI Mesh ini memang benar-benar bekerja dengan baik. Dari lantai 3 sampai lantai 1 semua konektivitasnya tuh stabil bro. Begitu kita cek pakai speed test. Di sini Bewok akan coba untuk sekalian main game di lantai 3. Dan gue mau kasih tau ke kalian, ping ataupun latensinya kira-kira sama nggak sih dari lantai 3 sampai lantai 1. Dan ini gue coba main TDM, PUBG Mobile. Di sini kalian bisa cek, bisa lo lihat ya, di sini 64 ms, jadi sekitar 60-an. Jadi bro, sebenarnya tuh kecepatan sebuah jaringan internet itu tergantung sama provider sih bro. Tapi sebenarnya dengan adanya AI Mesh itu cukup membantu sih, supaya jaringannya itu lebih stabil gitu.
Nah ini Bewok turun dari lantai 3 ke lantai 2 untuk ngecek apakah konektivitasnya masih tetap sama dan stabil. Di sini kalau misalkan kalian lihat, ini ping ataupun latensinya sekitar 40-50 ms. Kurang lebih stabil ya dari lantai 3 ke lantai 2. Dan sekarang Bewok bakal coba tes lagi untuk turun ke lantai 1. Oke, sekarang Bewok sudah turun ke lantai 1 dan di sini gue akan cek ping ataupun latensinya dia stay tetap di angka 40 sampai 50 ms. Nah ini kalian bisa cek, tadi pas gue turun sekitar 40 ms, terus sekarang 52 ms. Dan ini membuktikan bener ya bro, tuh 40 ms sekarang. Dari lantai 3, 2, dan 1, ini konektivitasnya tetap stabil menggunakan Asus AI Router Mesh. Berikutnya gue bakal infoin kalian nih, kira-kira bagaimana sih cara kerja dari si router Asus RT AC59U ini. Nah, cara kerja AI Mesh itu nih ya, secara sederhana nih, kalau gue gambarin, kalau misalkan kasusnya kayak di Facebook, misal nih, gue lagi ada di lantai 2, kemudian gue harus menyambungkan HP gue ke internet lantai 2. Dan kalau misalkan gue pindah ke lantai 1, gue pun harus menyambungkan HP gue dengan internet lantai 1. Tapi ini tuh nggak kejadian sama AI Mesh. Kenapa nggak mungkin terjadi? Karena nih ya, hanya terdapat satu SSID tanpa harus gonta-ganti. Jadi misalkan kalian di lantai 1, di lantai 2, ataupun di lantai 3, namanya itu tetap sama tanpa harus repot menggonta-ganti lagi. Dan ini juga didukung dengan radius dari router dan node yang sangat luas. Yang menjadi perbedaan Asus RT AC59U dan router pada umumnya, apabila salah satu router mesh dari brand lain rusak, kalian tidak dapat mengganti dengan router mesh lainnya, walaupun dengan brand yang sama. Tapi nih, kalau misalkan kalian menggunakan router Asus AI Mesh ini, kalian tuh tidak harus mengganti router Asus AI Mesh sepaket. Kalian bisa memodifikasi dengan router Asus lainnya yang memiliki fitur AI Mesh. Juga si Asus router ini memang sangat fleksibel dan mudah di setup. Selain itu, Doski juga unggul banget nih dari segi teknologi meshnya. Bagaimana brother, setelah Bewok paparkan beberapa fitur menarik dan cukup membantu dari si Asus router RT AC59U dan Asus router RT AX82U. Kalau menurut gue sih cukup worth it ya, terutama buat kalian yang memang cuman punya router bawaan dari provider yang kalian pakai. Karena ini benar-benar memang konektivitasnya tuh stabil ya bro, dari lantai 1, 2, sama 3 tuh sebuah speed test tuh sama. Dan kalau misalnya kalian sudah decide pengen beli, langsung aja takis dengan harga 709.000 aja. Kalian bisa mendapatkannya di websitenya resmi Asus ataupun official store-nya Asus di beberapa e-commerce. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir, no skip-skip. Semoga video ini benar-benar bermanfaat buat kalian dan bisa menjadi solusi. Dan jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Bewok pamit. Assalamualaikum.